Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ahadis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man kana fis sama'i ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya jualah sehingga dapatlah kita berhadir di tempat yang mulia ini untuk mengabulkan hajat daripada sahibul bait, meminta kepada ulun untuk membacakan manaqib Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib beliau dan membaca maulid Rasulullah tadi, Allah Ta'ala mengabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah dan mematikan kita hal keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau seorang yang ahlus syariah wal haqiqah wal ma'rifah, yaitu seorang wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa ingin ziarah ke kubur Rasulullah tapi tidak minta izin kepada seseman, maka adalah ziarahnya itu sia-sia walaupun sah pada zahirnya sekalipun. Dan ada Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau sangat kasih sayang, cinta dan menghormati kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama dan juga kepada para ulama, orang-orang saleh, dan juga kasih sayang kepada fakir dan miskin. Dan juga Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau suka mengabulkan hajat umat Nabi Muhammad SAW dan menolongi umat Nabi Muhammad SAW di ketika mendapatkan kesusahan, walaupun ada kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat. Dan juga di antara amalan Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau ketujuh menggembirakan hati umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menggembirakan umat Nabi Muhammad ini gonal pahalanya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Mudah-mudahan kita datang ke sini mengabulkan hajat sahibul bait termasuk dalam kategori menggembirakan hajat, menggembirakan hati sahibul bait karena mengabulkan hajat sidin. Sebutkan dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah bersabda, man adkhala ala qalbi akhihi muslim farahan wa sururan fi dalid dunya khalaqallahu ta'ala min zalika malakan yadfu anhul afat. Siapa yang memasukkan atas hati saudaranya yang Islam, apa yang dimasukkannya? Kegembiraan. Artinya ketujuh menggembirakan. Contoh, bini menggembirakan hati laki, laki menggembirakan hati bini. Maka Allah Ta'ala akan menciptakan daripada kegembiraan itu seorang malaikat, yang mana malaikat itu ditugaskan Allah untuk menolak setiap penyakit, termasuk virus yang akan menghinggapi dirinya. Nah, jadi amalan supaya kada kena penyakit. Kenapa? Ketujuh menggembirakan umat Nabi Muhammad SAW. Dengan kegembiraan itu Allah ciptakan malaikat. Malaikat itu ditugaskan Allah Ta'ala untuk, kalau misalnya ada hendak virus hendak datang kayaknya, virus apa kayak termasuk virus pengoler. Nah, pengoler sembahyang, pengoler ngaji, ditolak oleh malaikat sehingga ia kada kena penyakit, kada kena virus. Nah, itu.
Fa idza kana yaumul qiyamah jaa ma'hu qarinan, apabila terjadi nanti hari kiamat di akhirat, jadilah kegembiraan itu menjadi temannya. Jadi berbentuk kayak makhluk, jadi teman. Fa idza marra bihi haulun yabza'uhu qala la takhaf. Apabila terjadi haru-hara hari kiamat, baik nyatanya dulu imbah terjadi hari kiamat di padang mahsyar itu haru-haranya luar biasa, menakutkan, menggelisahkan. Bagaimana tidak sejengkal saja matahari daripada bumunan kita, panasnya luar biasa. Di situ orang sibuk dengan dirinya masing-masing, khawatir dengan dirinya masing-masing. Ada kawannya tadi. Diciptakan Allah daripada inya katujuh menggembirakan umat Nabi Muhammad, ada diciptakan Allah Ta'ala kawannya untuk menemaninya. Ujar kawannya tadi memberikan semangat, la takhaf, jangan kamu takut di sini. Jangan kamu gelisah di sini, tenang saja katanya. Wa yaqulu, maka seseorang tadi bertakun, man anta, siapa engkau datang-datang menghibur aku? Fa yaqulu, maka dia berkata, anal farah, anas surur alladzi adkhaltahu ala qalbil muslim fi darid dunya. Aku ini adalah kegembiraan yang pernah ikam masukkan kegembiraan tersebut di hati saudara engkau seiman seagama waktu di dunia. Nah, itu luar biasa. Menghibur kita ketika kita di padang mahsyar. Nah, luar biasa. Dalam riwayat hadis yang lain, idkhalus surur ala qalbi mu'min khairun min ibadah sittina sana. Memasukkan kegembiraan di hati orang yang beriman itu lebih baik daripada beribadah 60 tahun. 60 tahun. Umur ulun belum lagi 60 tahun. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad. Kadang-kadang amal ibadahnya itu, pahalanya itu mengalahkan umurnya. Mengalahkan umurnya. Jadi wajar aja balasan Tuhan tuh surga menggono. Coba kita lah. Kita contohnya misalnya bersedekah sepanggal kurma aja kepada fakir miskin. Ujar Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyqi tamrah. Takutilah neraka walaupun dengan bersedekah sepanggal kurma. Artinya dengan sepanggal kurma engkau bersedekah kepada fakir miskin, itu mampu menyebabkan kamu tidak masuk neraka. Artinya masuk surga. Kita bersedekah, paling stomat bersedekah nyulung fakir miskin, sudah selesai. Inya berterima kasih, kita berterima kasih. Kenapa kita berterima kasih? Karena inya menerima. Nya kan kebanyakannya kalau orang nang diberi berterima kasih, kita nang memberi ini kan berterima kasih juga. Terima kasih deh sudah menerima, lamun ikam kada nerima aku kada jadi pahala. Nah gitu. Jadi sama-sama tawadhu. Tadi nang diberi terima kasih lah sudah memberi. Ini terima kasih lah sudah menerima. Jadi sama-sama kada nang kada kubarinya ada kapan makan jangan itu kan sombong nih dah. Nah, itu bisa kada jadi pahala. Kada ikhlas. Nah, itu bisa menyebabkan orang masuk surga. Kada memadai ibaratnya tuh sapanggal kurma aja bisa menyebabkan masuk surga, saking rahmat Tuhan gonalnya kepada umat Nabi Muhammad nih. Maka di surga tuh kekal pula untuk selama-lamanya. Nyamannya kita jadi umat Nabi Muhammad nih. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ulun berkisah tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini masih juga ada kaitannya tentang kehebatan umat Nabi Muhammad. Ujar Rasulullah, iza maridal abdul mu'minu amarallahu ta'ala al-malaikah ayyaktubu li abdi ahsana ma kana ya'mal fisih warkha. Apabila umatku yang beriman, nyatanya umat Nabi Muhammad tuh orang Islam, orang beriman, garing. Lalu Allah Ta'ala menyuruh para malaikat untuk menulis pahala bagi hamba Allah Ta'ala nang garing itu, akan sebaik-baik pahala yang pernah ia amalkan beribadah
waktu sehat. Contoh, pian waktu sehat katujuh pemaulidan, katujuh sembahyang, katujuh baca Quran, katujuh baca selawat. Pak garing lalu parayai pemaulidan. Pak garing kada kawa beribadah sempurna seperti orang sehat. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad nih, waktu inya garing tuh yang ditulis pahala pemaulidan, pahala sembahyang, pahala bersedekah, pahala berselawat. Inya waktu garing tuh ditulis. Asal waktu inya sehat itu inya rutin istiqamah mengamalkan amalan itu. Contoh misalnya biar sehari membaca Quran setengah lembar, tapi istiqomah setiap hari setengah lembar setengah. Pak garing seminggu garing. Kadang baca Qurannya seminggu tuh biar setiap hari ditulis pahala membaca Quran selembar. Walaupun kadang membaca, tapi karena istiqomah. Istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah lebih hebat daripada 1000 karamat. Karamat umat Nabi Muhammad ini biar garing ditulis pahalanya. Asalinya waktu sehat tadi beramal. Nah, umat nang dulu kira-kira kada dapat nang kayak itu. Umat Nabi Muhammad ini luar biasa. Cuman amunnya kewajiban jangan ditinggal lah. Contoh misalnya sembahyang zuhur waktu sehat, pas garing kada sembahyang zuhur, jangan. Ini perkara nang sunat. Seandainya kita kada tagawi waktu garing kada apa-apa. Ditulis Tuhan pahalanya karena kita mengamalkan waktu sehat istiqomah. Tapi lamun nang wajib kada kau ditinggalkan. Walaupun garing itu sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya mun kada kawa berdiri berduduk, kada kau berduduk berbaring, selama ada akal jangan ditinggalkan sembahyang nih, maksudnya perkara nang sunat. Nah, itu Nabi Muhammad garingnya ditulis. Dalam riwayat yang lain, iza maridul abdul mu'minu wal ammatul mu'minatu, apabila garing hamba Allah Ta'ala nang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, ba'asallahu Ta'ala ilaihi arba'atan minal malaikah qablal maradi. Allah mengutus kepadanya 4 orang malaikat sebelum inya garing. Ini pacangan garing nih orangnya nih. Lalu diutus Tuhan 4 orang malaikat. Napa gawiannya 4 orang malaikat nih? Allah Ta'ala menyuruh seorang malaikat untuk mencabut kekuatannya. Dicabut Tuhan kekuatannya. Lalu ia cabut kekuatan si hamba itu. Lalu uyuh hai, orang garing uyuh lah. Itu malaikat yang mencabut kekuatannya. Waktu kada garing nah kau bangkatan begawi berat, pas sudah garing uyuh napa malaikat yang mencabut kekuatannya. Allah Ta'ala pang menyuruh, hakikatnya Allah Ta'ala pang, cuman ada malaikat. Nah, kemudian Allah Ta'ala suruh orang malaikat yang kedua untuk mengambil kelezatan makanan dari mulutnya. Iya nang liur pahit, garing orang liur pahit kada berasa, itu malaikat disuruh Tuhan mencabut rasa, timbul kada berasa. Tautan mungkin corona aja dari rasanya nih jar. Nah, bukan masalah corona, mulai bahari juga. Bila orang nih lihat hadis Nabi nih sejak 14 abad yang silam sudah ini Nabi Muhammad mengisahkan bila orang garing itu memang rasanya tuh kadeda, bukan karena corona lah. Nah ini kadeda rasanya corona saja. Nah belum tentu. Ini hadis Nabi. Ya nang kada nyaman liur, napa aja nang nyaman disuruh kada beliur. Karena dicabut malaikat. Lalu Allah Ta'ala suruh pulang malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya wajahnya sehingga orang garing itu wajahnya pucat. Aura kalau belum garing, bagus banget, glowing ke orang lain, glowing licin itu naranya ya Allah. Pas sudah garing lalu pucat teh. Nah, pucat itu malaikat mencabut aura wajah itu. Kemudian Allah Ta'ala suruh pulang malaikat yang keempat untuk mengambil seluruh dosanya. Dosa dicabut Tuhan juga, sehingga dia suci daripada dosa. Nah, dosa dicabut Tuhan juga. Orang garing tuh ya diampuni dosanya. Diampuni dosa, dicabut malaikat dosanya. Nah, orang garing tuh ya asal sabar aja diampuni dosanya. Nah, kemudian lamun Allah Ta'ala
ujar Rasulullah ini mengisahkan, lamun Allah Ta'ala hendak menyembuhkan hambanya ini tuh, Allah suruh pulang malaikat itu untuk mengembalikan kekuatannya. Lalu berobat, misalnya ke puskesmas ke atau kemana kami minum obat apakah lalu ampe garing, ya Allah Ta'ala apa nama ampe hakikatnya. Lalu disuruh Tuhan untuk mengembalikan kekuatan. Lalu kawai bangkatan pulang, kawai begawi pulang, sehat panggutannya. Lalu Allah suruh pulang malaikat yang seekongnya untuk mengembalikan kelezatan rasa makannya. Lalu beliurai, bukan beliur titik liur lah, ada bisi liur kan, nyaman liur dikembalikan malaikat sudah. Nah, lalu malaikat seekongnya disuruh Tuhan pulang untuk mengembalikan aura wajahnya, lalu berseri-seri ya, pulang glowing ya, pulang wajahnya nih. Apalagi pembinian kan make up nih misalnya ya lah. Nah, tambah segar wajahnya, ada lagi pucat. Seekongnya pulang disuruh Allah Ta'ala malaikat. Kada malaikat nang seekongnya nang mencabut dosa tadi. Tuhan dengan kemurahannya dan kebaikannya kada membulikakan dosa. Kalau misalnya dicabut ada berdosa lalu diantak pulang dosanya, berdosa pulang kada. Kalau lain-lain kekuatannya dikembalikan, kebungasannya dikembalikan, rasanya rasa mau makan ada pulang, tapi dosanya bang kada diambil Tuhan, kada dikembalikan Tuhan. Orang garing nih dosanya diampuni, kada dibulikakan dosanya tuh. Nah, lalu ada seorang malaikat tersungkur di hadapan Allah hal keadaan sujud. Lalu seorang malaikat ini berkata, wahai Tuhanku, kami ini 4 orang malaikat ditugaskan Engkau untuk menyerahkan apa yang kami ambil tadi. Tapi kenapa pian kada menyuruh ulun nih untuk mengembalikan dosanya? Nang lain kekawanan ulun tadi dikembalikan ya Allah. Disuruh mengembalikan kekuatannya, rasa liurnya, apa aura wajahnya. Ulun seekong ini kenapa alasannya kada disuruh mengembalikan dosanya, yang dicabut dosanya. Wa yaqulu rabbu jalla jalaluh, ujar Allah Ta'ala berfirman, la yahsunu min karami an amuraka an tarudda zunubahu ba'dama aj'abtu nafsahu fil maradi. Ujar Allah Ta'ala, kada patut daripada kemurahanku. Ya aku ini kan maha pemurah ya Allah Ta'ala. Kada patut kalau aku ini maha pemurah, kada pantas, kada patut bagiku bahwa aku menyuruh engkau untuk mengembalikan dosanya sesudah aku uyuhkan awaknya. Aku sudah menguyuhkan awaknya Allah, aku kembalikan pulang dosanya, kada patut bagiku, sedangkan aku ini pemurah, maha baik. Kalau Allah Ta'ala kan apa memuji di zatnya sendiri ya Allah. Lalu malaikat pun berkata, ya Rabb, ayu syai'in asna'u biha. Bahasa kitanya, apa yang ulun perbuat daripada dosa ini? Dosanya tuh ada di tangan malaikat. Diapain dosanya nih? Mun kada dijulunginya, dijulung mana? Nah, fa yaqulu Rabbu azza wa jalla, ujar Allah Ta'ala berfirman, izhab, bawa pergi dosanya itu, bawa pergi kemana? Watraha fil bahri, lemparkan dosanya itu ke laut. Ditimbai ke laut, disuruh Allah Ta'ala. Fayadhabul malaku, lalu pergilah malaikat itu membawa dosa si hamba yang asalnya garing tadi. Bawanya apa nak? Wayatrahu fil bahri, dia lontarkan, dia timbai dosanya itu ke laut. Wa yakhluqullahu Ta'ala min tilka dzunubi timsahan fil bahri. Lalu Allah Ta'ala ciptakan daripada dosanya yang ditimbai ke laut tadi jadi buaya. Tahu lah pian buaya. Bahasa kitanya buaya lah. Lain buaya darat lah, buaya laut. Nah, buaya laut. Nah, asalnya buaya tuh anaknya di laut. Nah, lalu kirinya pokoknya sampai ke sungai. Nah, sampai ke danau. Tapi di sungai kita ini adalah buaya lah. Nah, kalau adalah alhamdulillah. Nah, itu buaya itu ya menurut dalam riwayat ini diciptakan daripada dosa manusia yang dilempar ke laut lalu diciptakan Tuhan jadi buaya. Nah, itu asalnya kalau ini ditakuni buaya itu asalnya itu menurut hadis Nabi itu asalnya dosa manusia dilempar ke laut lalu jadi buaya. Nah, alalah buaya tuh.
Bapak mau makan buaya ada aja, iwak patin, iwak anu. Walau ta'ala ilal akhirah, seandainya hamba Allah Ta'ala itu berpindah ke negeri akhirat, apa maksudnya? Mati. Tadi kan kisah sembuh, ya Allah. Seandainya bang dicabut Tuhan rohnya, digaringkan Tuhan, lalu mati, meninggal dunia bisa katanya. Nah, yakhruju minad dunya tahiran minaz dzunub, maka keluar ia daripada dunia halkan suci daripada dosa. Kada berdosa lagi. Mati hal keadaan bersih daripada dosa. Oleh karena itu, bila kita melihat ada umat Islam atau umat Nabi Muhammad nih sebelum meninggal dunia itu yang garing sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sebenarnya itu kita menyangka inya itu bukan karena azab, inya itu dibersihkan Tuhan dulu daripada dosanya supaya bertemu Allah dan bersih sehingga awaknya kurus. Ibaratnya inya tamakan waktu hidup, tamakan yang haram, dikeluarkan Tuhan dulu nang haram-haram tuh bahiraan, muntah sampai muak, bersih awaknya daripada nang haram, sampai kurus taring aja lagi, pucat muhanya. Supaya Tuhan hendak membersihkan badannya daripada nang haram, membersihkan jiwanya daripada dosa, supaya bertemu kepada Allah, dengan Allah hal keadaan suci daripada dosa, supaya kita dikuburnya kada lagi disiksa, kada lagi disiksa di dalam neraka, sudah dibersihkan di dunia. Jadi itu, jadi bagus saja garing sebelum meninggal dunia itu. Takanannya ada menderita penyakit kanker, penyakit yang harat-harat tuh, sehingga rontokan rambut kayak apa itu, nah itu melebur dosa hakikatnya. Asal orang beriman lah, orang kafir ada, orang kafir tuh azab di dunia, ada bala di akhirat tuh azab orang kafir. Orang beriman ini bila dapat bala di dunia itu menghapus dosa asal sabar atau meninggikan derajat di sisi Allah. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah bersabda, hum yaumin wa lailatin kaffaratus sanah. Umatku panas dingin, bahasa kitanya mariap dingin, kan awaknya dingin menggigil, ada juga panasnya, mariap dingin meriang. Umatku mariap dingin seharianan sama lama 24 jam, artinya nih seharianan sama 24 jam, 24 jam itu menghapus dosanya setahunan yang lalu. Ya, seharian sama lama aja mariap dingin garing, artinya asal sabar. Umat Nabi Muhammad nih dosa setahunan tuh diampuni Tuhan. Pian setahunan kadang mungkin kita beristighfar setiap hari rutin 100 kali, pasti ada nang kada ingat, pasti ada koler kita. Ya Tuhan, ini hambaku ini kayak apa? Aku ini hendak mampuninya, inya beristighfar koler, selawat koler, ku garingakan aja nah supaya melebur dosanya, lalu digaringakan Allah Ta'ala. Digaringakan tuh kan kadang balalawasan juga. Coba hitungnya dalam hidup kita nih, banyak garing kah, banyak sehat kah? Banyak sehat pada garing. Ulun aja nah, jujur dalam setahunan tuh paling sekali garing. Paling sekali garing, apa kali orang sobat garing, habis duit obat. Wah, itu banyak dosa diampuni Allah Ta'ala. Dosanya habis, derajatnya ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, umat Nabi Muhammad itu, oleh karena itu bila kita garing itu hendaknya sabar dan jangan pusang. Kenapa? Karena nikmat sebenarnya kalau orang memandang di situ nikmat, kenapa nikmat? Dosa diampuni. Dosa diampuni. Nah, ini ulun berkisah ulang. Ijinakan nggak ada? Pian ijinakan nggak ada? Kada ijinakan pian kita. Makanan. Nah, ijinakan leh. Mana kisahnya lah? Nah, ini kisah langsung manunya terjemah aja nana. Ini Arab gundul boy. Kitab kuning juga Arab gundul. Dikisahkan ada seorang laki-laki di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi Isa, seorang laki-laki yang fasik, yang ketujuh bermaksiat, mengerja dosa. Inya ini setiap hari berbuat dosa, berbuat maksiat di kampung. Sehingga penduduk yang ada di kampung atau di negerinya itu lemah sudah
daripada menghentikan kemaksiatannya. Nah, ibaratnya ini kebal ini. Dilaporkan ke polisi, tangkap polisi, gini esok keluar, maksiat pulang. Nah, sampai orang kampung ini memohon kepada Allah supaya nih dijauhkan aja daripada kampung nih. Nah, karena apa, jangan turun bala nih kalau ada di kampung nih maksiat. Lalu Allah Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berarti di zaman Nabi Musa ya kalau ujar Allah Ta'ala, wahai Nabi Musa, sesungguhnya pada Bani Israel ada seorang pemuda yang fasik, yang ketujuh berbuat dosa. Itu orang kampung Sarik lawan inya. Maka engkau aku tugaskan untuk mengusir dia daripada kampung itu. Supaya apa? Supaya tidak datang api dari langit untuk menyambar seluruh orang yang ada di kampung itu. Bahari itu kebanyakan bala itu datang api dari langit menyambar, membakar di kampung itu. Bila ada seorang berbuat dosa karena berataan, nah itu bala. Idza nazala amma, bala itu apabila turun, amma umum, artinya karena berataan, nang bersalah atau nang kada bersalah karena berataan. Nah, lalu Nabi Musa pun datang ke tempat itu dan Sidin pun mengusir pemuda itu karena Allah Ta'ala yang menyuruh diusir daripada kampung itu. Lalu pergilah pemuda itu ke satu kampung daripada kampung sebelah, wallahu alam. Sekarangnya di kampung itu maksiat pulang, di kampung sebelah itu maksiat pulang. Jadi orang kampung itu terganggu dengan kemaksiatannya, macam-macam maksiat, menjunari ayam orang misalnya ya Allah, atau misalnya ya macam-macam memacari anak orang misalnya ya Allah, atau misalnya ya berbuat maksiat lah, membuat orang gelisah. Disuruh Tuhan pulang Nabi Musa untuk mengusir daripada kampung sebelah. Diusir Nabi Musa pulang. Jangan lagi bukan di kampung sini ya, di sebelah kemana ke nyawa aja. Lalu seorang pemuda tadi keluar daripada kampung itu, diusir dari kampung ke kampung sampai ke gurun Sahara, padang pasir, yang mana di tempat itu makhluk Tuhan nggak ada, rumput aja nggak ada, burung nggak ada yang hidup, binatang buas nggak ada, tempat yang gersang. Lalu garingnya itu orang pemuda garing di tempat yang gersang itu, panas itu, tidak ada teman, tidak ada yang menolonginya, sorangan aja. Lalu garing keuyuhan, lalu tarabah di tanah. Lalu seorang pemuda itu waktu inya garing, lalu inya berdoa kepada Allah. Wahai Allah, kayak mana nih, merista, memohon kepada Allah, mengadu-ngadu kepada Allah. Wahai Allah, ibaratnya walaupun ahli maksiat tapi ada aja imannya nih. Seandainya Mama Ulun ada di sini, misalnya Mama Ulun ini maras melihat Ulun ini kesiannya diusir daripada kampung, tapi kan gawian Ulun Jepang. Ini saya Mama Ulun menangis, kira-kira mamanya ini sudah meninggal nih. Seandainya Mama Ulun ada di sini menangis, Sidin melihat keadaan Ulun ini, ya Allah. Seandainya Abah Ulun ada di sini, ini saya Abah Ulun ini menolongi Ulun memandi Ulun Ulun ini berapa hari sudah kena mandi seandainya ada bini Ulun di sini, bininya ada di juga mati kan, wallahu alam. Ini saya menangis bini Ulun nih melihat keadaan Ulun nih. Seandainya anak Ulun ada di sini, saya menangis. Iya, melihat Ulun nih mati di sini. Lalu seandainya mereka itu tahu, mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah orang yang terasing ini, orang yang lemah ini, orang ahli maksiat, orang yang fasik, orang yang terusir daripada kampung ke kampung, daripada negeri ke negeri yang lain, sampai ke padang Sahara ini. Ini saya kalau ulun tuh mendoakan ulun karena marah lawan ulun. Cuman kada tahu bang mereka atau kadida mereka. Dia keluar daripada dunia menuju akhirat hal keadaan putus daripada sesuatu apapun kecuali tidak putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu inya berpandai di dalam hatinya,
Ya Allah, ini puyuh deh nih bilang anak mati deh nih. Jika pian memutuskan ulun, artinya tidak mempertemukan ulun dengan mama ulun, tidak mempertemukan ulun dengan anak ulun, istri ulun, tapi ya Allah jangan putuskan ulun daripada rahmat Engkau, daripada kasih sayang Engkau. Jika pian bakar hati ulun dengan sebab ulun terpisah dengan keluarga ulun, maka janganlah pian bakar ulun dengan api neraka pian ya Allah, dengan sebab ulun maksiat kepada pian ya Allah. Nah, ini kan kisahnya apa namanya? Inya nih ya meminta-minta kepada Allah nih, merengek-rengek kepada Allah Ta'ala nih, walaupun dia ahli maksiat. Coba bagaimana nanti Allah Ta'ala bersikap kepadanya. Allah Ta'ala Arhamur Rahimin, orang yang paling kasih sayang di antara kasih sayang, walaupun hamba ini maksiat benar. Lalu Allah Ta'ala utus kepadanya beberapa orang bidadari. Bidadari menyerupai ibunya, ada bidadari menyerupai istrinya, ada beberapa orang pemuda nang bungas-bungas menyerupai anaknya. Lalu Allah Ta'ala mengutus malaikat menyerupai abahnya. Lalu dulukan di sekeliling kepalanya orangnya terabah di tanah. Nah, mengelilingi mereka itu menangis. Malaikat ya bidadari itu menangisan, cuma menyerupai keluarganya nih, menghibur karena Allah Ta'ala maras lawan orang terasing. Nya kayak itu Pak. Di dalam hadis Nabi itulah di antara kasih sayang Tuhan nih kepada orang yang mati hal keadaan terasing. Contohnya misalnya ini di kampung orang kadeda keluarga, kadeda nang harung, kadeda nang manunya pedulinya, inya mati, itu termasuk dalam catatan mati syahid akhirat. Kenapa? Karena Tuhan marah lawan inya, keluarganya kadeda. Nah, saking sayangnya kasihannya Tuhannya kasihan orang mati hal keadaan terasing. Lalu menangisan ini di sekitar dirinya itu, seakan-akan itu bujur anaknya, istrinya, mamanya, abahnya, padahal tadi bidadari dan malaikat itu diutus Tuhan untuk menghiburinya. Nah, lalu dengan sebab itu lalu ada rasa tenang hatinya. Kenapa? Ada keluarga dihigat, padahal itu bukan keluarganya. Nah, Allah Ta'ala mengutus para bidadari dan malaikat. Lalu dia berdoa, ya Allah, jangan Engkau putuskan ulun daripada rahmat pian, daripada sifat rasa kasih sayang pian ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya pian atas setiap sesuatu kuasa. Wa wasala ila rahmatillah tahiran maghfuran. Lalu inya sampai ke rahmat Allah, maksud sampai ke rahmat Allah ini mati. Makanya kan orang pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmat Allah. Telah berpulang ke rahmatullah, pulang menuju rahmat Allah, meninggal dunia nih. Anak pejar nyata maka maksiat ya. Karena pejar pulang ke rahmat Allah, seharusnya pulang ke azab Allah. Nah, ulun itu kata-katanya tuh bima kami doa, mendoakan. Jadi misalnya ada orang ya, misalnya Allah, orang Islam mati hal keadaan nyabuk misalnya ya Allah, mati hal keadaan teler, mati hal keadaan mampas, apa itu gedung mati. Mau makan di masjid ya, si anu mati ya, kan apa ya ulun menyambat di masjid itu kadang mati, kadang berpulang ke rahmat Allah. Mati itu ayam ya Allah, kurang sopan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Misalnya siapa bin siapa misalnya kalau padahalnya mati keadaan maksiat. Itu bu, itu ulun pi makami doa mendoakan. Kata-kata ulun sebenarnya mendoakan, mudahan inya nih dosa diampuni, mudahan dapat rahmat Allah. Walaupun dia ahli maksiat. Kita orang nang mati umat Islam nih mati dosanya banyak misalnya, itu kita doakan benar. Amun orang nih orang saleh sudah mati, biar mendoakan kada tapi behemat masuk surga. Ini orang nang ahli maksiat tuh doakan benar supaya dapat rahmat Allah. Makanya kan ada tak salah kita telah berpulang ke rahmatullah si anu bin si anu. Nah, mudahan inya dapat rahmat Allah ya. Itu sebenarnya mendoakan gitu, mendoakan. Sampailah ia ke rahmat Allah, dia meninggal dunia tahiran suci, maghfuran, diampuni dosanya. Nah, karena inya tadi merengek-rengek hendak minta rahmat Allah. Nah, Allah Ta'ala ila Musa alaihissalam. Nah, jadi di situ diambil pelajaran bila kita tahu ya
sakaratul maut sudah. Kita ini kan pajangan mati kan sakaratul maut sudah. Kan ada ngarannya raja. Raja tuh mengharap kepada rahmat Allah. Ada namanya khauf, takut akan azab Allah. Kalau kita masih sehat nih, stabil aja seperti dua sayap. Takut kepada Allah dan mengharap kepada rahmat Allah Ta'ala sama-sama. Ini 100%, ini 100%. Sama. Tapi kalau kita sudah garing, kadang obat apa-apa lagi, banyaki mengharap kepada rahmat Allah daripada takut akan azab Allah. Banyaki mengharap kepada rahmat Allah. Jadi kita waktu sakaratul maut sangka baik kepada Allah. Mudahan Allah Ta'ala, kira-kira Allah Ta'ala mampuni dosaku nih, memaafi kesalahanku nih, dan mematikan aku akan beriman husnul khatimah kayak itu. Jadi banyaknya mengharap kepada apabila kita sudah sakaratul maut. Kayak orang itu deh. Nah, lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, pergi kamu ke suatu tempat di gurun Sahara situ. Tempatnya seperti ini, ditunjukkan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena ada di situ meninggal dunia seorang kekasih daripada kekasihku. Mandi iinya, kasihannya sorangan di situ mati. Kapan iinya? Salatkannya, kuburakan iinya, biar sorangan aja. Karena itu paduki payah. Lalu tulah kayak Nabi Musa ke situ, cepat aja Nabi Musa ke situ, dapat aja menunjukkan Allah Ta'ala menunjukkan tempatnya. Lalu Nabi Musa melihat ada seorang laki-laki tergeletak meninggal dunia, seorang pemuda dilihati oleh Nabi Musa. Yang mana pemuda itu pemuda yang pernah diusir Nabi Musa daripada kampung ke kampung, daripada negeri ke negeri. Tapi Tuhan juga nyuruh. Nabi Musa melihat ada bidadari menangisan. Bidadari menangis. Menangisi siapa? Menangisi seorang pemuda tadi. Nah, ngantuk sudah pian Bu. Nah, sedikit lagi Bu Aina. Tanggung. Lalu Nabi Musa pun bertanya kepada Allah, talapa ulang Allah pada pian lah. Nah, pian santai, ya Allah puji-puji. Nah, wahai Tuhanku, wahai Allah, ingini ialah seorang pemuda yang ulun usir daripada negeri ke negeri, daripada kampung ke kampung. Tapi pian jual yang menyuruh. Jauh Ta'ala inggih ya tapi Allah Ta'ala bukan orang Banjar lah, inggih ini ulun orang Banjar. Naam, Allah Ta'ala. Iya, itu orangnya nekat usir itu. Tapi wahini Allah Ta'ala, aku maras roninya. Aku beri rahmat dia dan aku ampuni dosa-dosanya dengan sebab apa? Dengan sebab rintihannya waktu inya garing. Rintihannya waktu dia inya garing dan sebab inya ini diusir daripada kampungnya dan terpisah daripada mama abahnya, anaknya dan bininya. Nah, jadi waktu garing ini tuh kan waktu garing umat Islam garing tadi ampuni kalau dosa-dosanya lah. Habis itu merintih pulang memohon kepada Allah. Kadalah Tuhan maras bahasa gitunya. Lalu aku utus saya beberapa orang bidadari menyerupai mamanya, bininya dan malaikat menyerupai abahnya karena aku sayang, kasihan, maras atas kehinaannya ini di negeri terasing nih. Maka apabila mati orang nang garing nih toh, nang terasing nih toh, bukan cuma bidadari nang menangis, ahli langit menangis, ahli bumi menangis karena maras. Oleh karena itu bila orang mati akan terasing, ulangi sekali lagi, mati akan syahid. Kasihan nih ya, kasihan Tuhan, kasihan sampai orang yang ada di langit menangisan para malaikat, orang yang ada di bumi menangisan kecuali manusia dan jin. Kira-kira makhluk-makhluk seperti pohon-pohon menangisannya menangisi. Oleh karena itu ia mati syahid, orang mati akan terasing nih karena kasihan Tuhan maras. Nah, ujar Allah Ta'ala pula, pakai pala arhamuhu wa ana arhamur rahimin. Bagaimana aku tidak marasoninya sedangkan aku orang yang paling maras di antara orang yang maras. Jadi kita nih kan disuruh bersifat kasih sayang. Ada yang paling kasih sayang yaitu Allah Ta'ala. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, fariz 'alal muslimin. Bila dibaca itu 3 kali dalam berdoa, ustujiba lahu, niscaya dikabulkan permintaannya. Disebutkan dalam kitab. Karena kita memanggil Allah, wahai Allah yang paling memarasi hambanya, wahai Allah Ta'ala paling kasih sayang di antara orang paling kasih sayang hamba
kepada orang lain, yaitu Allah Ta'ala. Kita meminta apa aja lalu dibuati ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Minta apa pian? Itu ustujibalahu, dikabulkan doa pian. Cuman kabulnya itu bisa juga kena. Nah, kenapa? Karena kita memuji Allah, memohon kepada Allah, uja Allah Ta'ala. Kenapa tadi? Bagaimana aku kada kasih sayang, sedangkan aku ini orang yang paling kasih sayang di antara orang yang paling pamarasan, orang yang maras bandar itu Allah Ta'ala. Nah, untuk kita bisi Tuhan Allah Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah dosa kita, dosa mama abah kita, guru-guru kita, jiran tetangga muslimin muslimat, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita sebelatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wassallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله